kemarin tuh kalau lihat memang dia kayaknya si Nigel Pearsonnya dan seluruh skuadnya udah mempersiapkan diri untuk untuk melawan Liverpool. betul gitu. Gue tahu bahwa Liverpool tuh kalau diginiin dia bakal kelabakan. Udah sebenarnya tahu cara lu nanganin Liverpool tuh gimana sih gitu. Cuma mungkin pemainnya nggak cukup bagus gitu untuk mengeksekusi itu. Terus Liverpoolnya juga kebetulan memang tim yang bagus kan, jadi dia peluang dikit pun tetap bisa berubah jadi gol. Itu yang sebenarnya membuat Liverpool tuh menakutkan gitu loh. Halo semua, kembali lagi di podcast Super Soccer. Masih ditemani oleh gua Rifki Herlanda dan gue Evan. pertama-tama nih Wan, kita udah masuk episode 2. Sebelumnya kita ucapin terima kasih dulu karena kalian semua udah mendengarkan episode pertama dari Super Soccer. Terus antusiasmenya cukup banyak ya Wan ya. Banyak. Terus banyak masukan juga. Betul. Itu benar-benar ya, jadi banyak ya enak juga lah ke kitanya gitu kan, banyak masukan. Terus lu ketawa sih man, ke kita. bahwa kedepannya kita mau bikin apa gitu, mau ngebahas apa banyak man tuh. Nah episode kali ini kita ngebahas yang lagi rame nih Pan, yang dalam satu minggu yang paling rame di satu minggu kemarin ya, khususnya di pekan ke 28 Liga Premier Inggris. Itu banyak hal-hal yang menghebohkan di sosial media. Yang paling menghebohkan yang gua nonton pertandingannya sih sebenarnya, tapi agak ketiduran sih. Jadi apa pertanyaannya itu apa? Gue masih nggak tahu pertandingan itu apa. Iya, jadi gini loh Pan, maksudnya gua nonton pertandingannya tapi ketiduran, tapi pas gua ngecek pas pagi-pagi, gila, taunya Shock gitu. shock banget. Wah. entah shock senang, entah shock kaget atau apa gitu. Pokoknya hal yang sudah lama sekali kita tidak lihat gitu. Iya, Udah betul. Bukan setahun, lebih dari setahun. Di Premier League. Di Premier League lebih dari Iya, setahun. tapi di Eropa kan pernah Iya, mereka. kan, itu kan konteksnya ngomongnya Premier League gitu. Oke. Lebih dari setahun. Itu ya apa tuh Ban? Yaitu Aduh gue nggak sanggup ngomongnya. kok nggak sanggup. Nggak sanggup gue ngomong. Yaitu Liverpool kalah. Akhirnya. Akhirnya ya. Akhirnya. Oh, akhirnya. Oke. Ini menariknya nih Van, kalahnya dari Watford. Yang di minggu sebelumnya kalah dari MU. Jadi hal yang mengejutkan itu loh, mengejutkan banyak orang ya, kalahnya kok sama Watford gitu. Tapi kalau kita lihat cara mainnya Watford emang gila sih. Menurut gue mereka pantas menang. Pasti pantas menang lah karena skor aja udah 3-0 dan Iya. secara pertandingan Liverpool mainnya jelek banget. Cuma nyetak satu tendangan ke arah gawang dan satu lagi kena tiang gawang Lallana gitu. Gue sebenarnya nonton awal-awalnya doang. Gue sampai babak pertama doang sih nonton antara Liverpool sama Watford. Tapi pas pagi yang gue lihat berita Liverpool kalah, wah gue langsung nonton pertandingan lagi nih. Anjir gila juga nih Watford mainnya. Gue nonton juga pertandingan fullnya di aplikasi Mola TV kan bisa diulang ya. Betul, pertandingan fullnya tuh. Gue nonton di aplikasi Mola TV dan gue lihat, wah gila juga ya. Menurut gue sih Watford pantas menang. Tadi lo bilang kan bahwa Liverpool ya mainnya nggak seperti biasanya gitu kan. Nah kalau misalnya kita bukan mencari siapa yang salah sih atau mengkambing hitamkan siapa atas kekalahan Liverpool ini, tapi kalau dilihat-lihat ya banyak kesalahan yang dilakukan menurut gue sih Van. Menurut lo gimana? Kalau gue kan ya di Mola juga kita bisa ngeliat yang highlight ya, jadi cuma cuplikan key moments gitu. Kalau lihat dari situ paling gampang sebenarnya ngeliat kesalahan dari para backnya Lovren. Berapa kali melakukan ini ya? Ya nggak, pasti gagal memperebutkan bola tuh gagal lah. Terus out possession juga beberapa kali. Dan yang paling fatal tentu Arnold. Oh iya. Ya, karena dia di terakhir bikin hampir bukan hampir lagi bahkan udah salah oper gitu. Tapi ya kalau lihat juga kayak Robertson dua kali out of position. Menurut gue bahkan 3 ya. Jadi kalau lihat semua golnya, kecuali golnya Dini, 2 gol pertama itu, posisinya dari sekarang harusnya dia bisa mengcover gitu. Apalagi yang pertama memang si Sar itu dari tengah, muncul tapi ya dari belakang. Lovren tuh memang si Van Dijk-nya udah ngejaga Doucouré. Oh iya betul. Si Robertson ya harusnya ngelihat ada Sar lagi masuk gitu. Nah, itu dia gagal. Sedangkan yang kedua menurut gue dia
pas ngejaga Dininya itu, kan Dini yang ngoper ke Sar, ya kayak kurang apa ya, cuman diem doang gitu. Ya, terus bolanya makanya tapi bola bagus banget sih memang dari Dini dan jadi menurut gua ya mengkambing hitamkan satu orang tuh agak berat ya. Kayak si Kloppnya juga bilang kan memang secara permainan tim mereka tidak jelek gitu, tidak ada satu pemain yang ini. Tapi kalau misalnya gue lihat di Woodcourt, kan mereka menghasilkan rating biasanya. Nah di sini juga ratingnya kecil-kecil nih pan, back si Liverpool ini ada Arnold cuman ratingnya 4,8. Ya karena tadi beberapa melakukan kesalahan. Terus ada juga Lovren 65, Van Dijk cuma 63 dan Alisson 55 karena kebobolan 3 gol. Tapi kalau misalnya lihat dari yang kalau lihat kita bukan dilihat dari kesalahan sih, yang tadi kita bahas itu pinternya Watford tuh bisa manfaatin Liverpool yang main jelek menurut gua. Jadi ada kalau dari gua nih ya, gua lihat ada beberapa faktor nih. Gua ada beberapa faktor yang menurut gua Watford bisa memanfaatkan itu. Gua bagi dari 3, lini pertahanan, lini tengah, sama lini depan. Lini pertahanan tuh ada 2 pemain yang menurut gua tampil begitu luar biasa sih pas pertandingan kemarin. Itu ada Kabasele sama Cathcart. Baca gimana sih namanya anjir. Namanya susah nih. Kabasele sama Cathcart. Itu berhasil matiin pergerakannya si trio Liverpool menurut gua. Terus dari beberapa kali juga melakukan banyak clearance dan sapuan juga. Terus di bagian lini tengah si Nigel Pearson ini mainin 3 gelandang sekaligus. Si Doucouré, Mark Hughes sama Etienne Capu. Baca Capu nih, bener ya? Insyaallah. Capu nih. Nah, 3 pemain ini, tapi yang menariknya si Doucouré ini selain dia fokus bertahan, posisinya di belakang si Troy Deeney. Nah, padatnya di lini tengah ini benar-benar bisa membuat para pemain Liverpool tuh tengahnya kayak Fabinho kayak gini udah kacau sih menurut gua. Gue cukup setuju ya karena oke, Liverpool main jelek tapi kita tidak bisa tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak mengapresiasi Watford. Ya, betul. Karena kalau lihat dari pertandingan beberapa pertandingan sebelumnya gitu yang di mana Liverpool kesulitan, memang kan kebanyakan dia ngelawan lawan yang low block, yang menggunakan defense low block, padat di belakang segala macam. Nah cuma nih Watford kemarin tuh kalau lihat memang dia kayaknya si Nigel Pearson-nya dan seluruh squadnya udah mempersiapkan diri untuk melawan Liverpool. Betul gitu. Gue tahu bahwa Liverpool tuh kalau diginiin dia bakal kelabakan. Dan kemarin ya memang turunnya pakai 4-4-2 atau 4-4-1-1 di awal ya. Betul, tapi awalnya. Ya pokoknya formasi yang di starting up lah. Nah, tapi terus seiring berjalannya permainan gak jarang tuh jadi 4-5-1. Jadi 5-1 bahkan 6-3-1. Itu kalau gue lihat ada posisi ininya Van, ketika si Liverpool yang masih megang bola di tengah. Jadi ketika bola masih di si Alexander Arnold atau Robertson, posisinya masih 4-5-1. Tapi ketika udah mau turun lagi, tadi yang lo bilang bisa back 6 back tuh di bawah. Betul. Jadi si 2 full back-nya yang biasa malah diandalkan jadi center half ya, yang biasa diandalkan si Klopp untuk membangun serangan, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Dan udah gitu kan Liverpool itu nyerangnya sebenarnya selalu ketika lagi buntu begitu dia selalu mengandalkan si full back-nya ya. Iya, betul. Arnold sama Robertson. Kebetulan keduanya ini juga buntu gitu dan menurut gue harus memberikan apresiasi lebih ke Deulofeu sama Sar yang track back-nya bagus banget. Ya, itu di babak pertama. Betul. Karena ya tapi kan ya Deulofeu diganti sama si Pereira juga Pereira mainnya bagus gitu. Karena cedera track back-nya tuh bagus. Jadi ya lu bayangin lah lu 4 back gitu harusnya 2 center half 2 full back sekarang semuanya jadi tanda kutip center half gitu. Iya. Si yang wingernya ini yang justru ngelapis di wing back. Kalau menurut gue Watford udah menemukan strategi bertahan yang udah dipersiapkan dari pertama kali Nigel Pearson datang dan ini terwujud menurut gue. Kalau gue sih lebih ngeliatnya gini ya, karena balik lagi tadi gue beberapa tim tuh udah sebenarnya tahu cara lu nanganin Liverpool tuh gimana sih gitu. Cuma mungkin pemainnya nggak cukup bagus gitu untuk mengeksekusi itu. Terus Liverpoolnya juga kebetulan memang tim yang bagus kan, jadi dia peluang dikit pun tetap bisa berubah jadi gol. Itu yang sebenarnya membuat Liverpool tuh menakutkan gitu. Lu main jelek menang kayak gue bahas di episode pertama. Tapi kali ini gagal semua gitu loh. Tapi sebenarnya ada pendekatan yang bukan pendekatan sih, ada yang pernah dilakukan Solskjaer waktu nahan
nahan Liverpool aja, nahan Liverpool. Ya, itu salah satunya. Ya. Gimana? Paul Solskjaer waktu satu-satu di Old Trafford. Pendekatan lain. Ini strateginya beda sama yang dilakukan oleh Solskjaer dan si pelatih Watford ini. Waktu di Old Trafford, Solskjaer maksimalin untuk pressing. Tapi di waktu apa yang dilakukan oleh Watford ini tidak melakukan pressing, Van. Dia nunggu aja di bawah dulu yang tadi gue bilang ketika pemain Liverpool masih di tengah, Watford yang tadi lo bilang pakai masih 4-5-1 nih. Tapi ketika si Alexander-Arnold atau Robertson udah masuk ke bawah, si Watford langsung pakai 6 back itu. Nah, itu yang buat kesulitan Liverpool untuk cetak gol atau membongkar pertahanan si Watford. Dan Jurgen Klopp juga bilang bahwa ketika melawan Watford, gue sebenarnya ingin maksimalin fullback gue, tapi fullback gue ternyata nggak bisa membongkar pertahanan si Watford yang bisa sampai 6 orang lo di bawah gitu. Dan menurut gue juga si Person tuh punya bukan cuman ingin mendapat poin. Betul. Gitu. Taktiknya tuh memang yang menang karena kalau lihat setiap kali bola direbut itu otomatis pasti ke sayap. Ya. Memanfaatkan ruang kosong yang yang ditinggalin sama Robertson atau Trent. Itu kebukti pas golnya si Sar kan waktu yang gol pertama ya kalau nggak salah, yang bola di antara si Lovren sama si Van Dijk itu kan kebukti juga sih serangan baik. Nah, selain yang tadi kita bahas bahwa si Watford bermain lini pertahanan sangat baik, yang tadi lo bilang dia ketika melakukan serangan balik atau melakukan ada satu momen atau timing yang tepat langsung bisa manfaatkan jadi gol. Berarti ya 3 gol tercipta gitu Watford. Ya udahlah, yang sudah ya sudah. Ya sudah. Jangan diratapi lah ya. Gitu. Tapi ini menurut gue dengan kalahnya Liverpool, menurut gue beban para pemain Liverpool hilang loh. Mereka menurut gue sih kemarin-kemarin masih ada beban. Oh, gue harus ngejar invisible-nya Arsenal nih. Bener gak? Gue harus ngejar invisible. Mungkin itu kan Klopp pernah bilang itu masih dirame-ramein dia aja. Gini. Gue ngeliatnya gini. Kita semua udah tahu Liverpool pasti juara Premier League. Iyalah. 99,99% tuh Liverpool juara Premier League gitu. Kalau nggak juara kan lo nyemplung di HI. Yang dia incer setelah itu kan kesempurnaan juaranya. Iya betul. Gitu. Sama kayak City tahun lalu lawan MU. 1 tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Yang mana? Yang kalau menang di Etihad lawan MU dia juara. Tapi Ya, terus tapi MU comeback gitu. Comeback. Lu tuh bisa juara secara sempurna, gagal. Coba bayangin kalau ketika itu City juara lawan MU di Etihad. Wah, itu bakal puas gitu. Lu juara tuh puas banget, udah gak ada lagi gitu yang di depan, wah anjir, di depan rival gitu. Gitu udah gak ada lagi. Tapi sekarang Ya berarti kan sekarang konteksnya jadi si Liverpool tuh pendukung Liverpool udah gak bisa berharap soal trofi emas lagi gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal trofi emas, gue tetap ngelihat tidak berarti Liverpool squad ini tuh lebih buruk dibanding Arsenal yang invincible. Betul. Kenapa? Karena Arsenal dulu itu cuma menang 9 kali berturut-turut. Ya. Sedangkan Liverpool bisa sampai 18 kali. Menurut gue hal itu menjadi faktor penting ketika ngelihat bagaimana sih dikdayanya sebuah tim gitu. Walaupun tanpa bermaksud mengecilkan pencapaiannya Arsenal ya. Soalnya buktinya dia cuma satu-satunya gitu yang berhasil. Ya itu tadi yang gue bilang. Untuk ya hasil dari kemarin lawan Chelsea juga kalah gitu. Tapi menurut gue ya udahlah beban main Liverpool untuk setiap pertandingan ini menurut gue hilang sih, Pan. Yang tadi gue bilang mereka kayak beban pengen juara dengan sempurna, menurut beban itu udah hilang. Jadi menurut gue Liverpool akan lebih berbahaya sampai akhir musim nanti. Kan tapi udah gak pengaruh banyak orang udah. Kan masih ada Liga Champion. Ya Liga Champion menurut gue itu bisa jadi motivasi sendiri menurut gue. Nah tapi sebelum Liga Champion dia harus main dulu lawan Bournemouth akhir pekan ini. Ya. Bisa nggak bangkit apa lagi, dia juga baru kalah di FA lawan Chelsea kan. lawan Chelsea. Oke, nanti hilang kita Invincibles, hilang treble. Menurut gue itu lebih. Tapi masih Ya memang beban lepas, tapi kayak akhir gue Liverpool yang 18 kali menang berturut-turut gitu. Terus sekarang tiba-tiba dalam hitungan pekan hancur semua. hancur gitu. Ya udah, nanti kita bahas di segmen kedua. Betul. Sekalian kita preview pertandingan-pertandingan yang bakal berlangsung di pekan ke-29 yang akan disiarkan langsung di Mola TV, dan beberapa pertandingan ada yang gratis di aplikasi Mola TV. Tapi sekarang tuh ada paket baru, Van. Oh iya, gue udah subscribe.
Udah subscribe. Oke. Murah kan? Cuma 25.000 ya? Betul. 25.000. Mungkin kalau pendukung Liverpool mah ya udah nggak butuh, udah pasti juara gitu. Gue sebagai pendukung tim yang lain ya, yang masih bersaing di situ, gue butuh nonton. Lu pendukung zona degradasi ya? Enggak sampai segitunya sih. Oh, di sini gue hampir mungkin dulu tuh, sekarang untungnya enggak. ya itu cuman 25.000 Van. Itu 1 bulan ya, lu dapat 1 bulan. Tapi kalau misalnya sampai akhir musim itu cuman bayar 50.000. Iya, bahkan langsung aja kalau gue sih ngambil langsung sambil sama Euro. Oh 100.000 ya udah Betul. sama Euro. Jadi Betul. lebih enak sih menurut gue, gampang gitu kan. Itu ya nanti kita bahas di segmen kedua. Yuk. Tentang apa aja yang bakal berlangsung nanti di Game Week 29. Yuk balik lagi bareng gua Rifki Aranda dan gue Evan. Evan. Kita bakal ngebahas akhir pekan ini bahkan berlangsung pekan ke-29 Liga Premier Inggris. Tadi kita udah ngebahas Liverpool yang menelan kekalahan pertamanya di musim ini. Di Premier League. Dan di pekan 29 ini kira-kira mereka bakal kesandung lagi atau enggak nih? Karena lawannya Bournemouth di pekan kemarin lawan Chelsea, bisa nahan Chelsea 2-2. Bahkan mereka unggul dulu 2-1 gitu. Kira-kira menurut lo bakal kesandung lagi nggak nih Liverpool, Van? Enggak lah, kalau di atas kertas dan lihat rekor pertemuan harusnya Liverpool menang ya. Ya harusnya sih. Karena dia dari 5 pertemuan terakhir selalu ngebantai. Jadi sapu bersih dan ngebantai. Total tuh selisih golnya di 5 pertandingan terakhir itu Berapa? 15 gol? 17-0. Anjir. 17-0, 3-4-0, 3-0, 4-0, 3-0, 3-0. Okay. Jadi benar-benar dominasinya tuh tinggi lah lo ya kalau ngeliat itu ya. Apalagi mainnya besok di Anfield kan. Anfield Liverpool belum kalah 54 pertandingan kalau nggak salah di kandang. Ya, tapi terus mungkin lagi musimnya ya bisa aja kan, kita nggak tahu. Siapa tahu lagi nih, musimnya. menarik sih dari lo bilang kalau dari 5 pertemuan terakhir Liverpool agregatnya berapa? 17-0. 17-0. Berarti semuanya nirbobol nih anjir. Clean sheet semua. Betul. Kemungkinan bakal keulang lagi Di atas kertas. Di atas Tapi kertas. balik lagi ini kita membicarakan siapa tahu lagi musimnya nih, musim Liverpool kalah kan. Kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya Liverpool menang lawan Bournemouth, Liverpool bisa jadi klub pertama yang menang di dengan selisih gol 3 6 pertandingan berturut-turut gitu. Setelah City ngalahin Wolves di tahun 902 sampai 1905. Oh, jadi klub yang menang 3-0. Ya, tapi dalam 6 laga berturut-turut. Lawan klub yang sama. Oh, gitu. Dalam klub yang sama. Oke. Jadi pertemuan yang sama. Menarik sih, menarik nih. Rekornya 1 abad loh. Oh iya bener. Itu City ngelakuinnya dalam kurun waktu 3 tahun. 3 tahun dari tahun 1902 1905. Oh, ini masih City ini ya. Nah, tapi menurut gue lebih pentingnya adalah kan dia kemarin di FA juga cadangin beberapa pemain inti untuk ngasih kebugaran karena dia tahu bakal ada leg kedua lawan Atleti. Ya, Rabu ini ya. Jadi menurut gue lawan Bournemouth ini sebenarnya lebih ke persiapan mental sih. Lebih penting. Bagaimana cara Liverpool bangkit ya? Kita bisa melihat bagaimana cara Liverpool bangkit dari 2 kekalahan beruntun lawan Watford dan bahkan enggak 3 kekalahan, dia 2 kekalahan beruntun antara dari Watford sama Chelsea. Kita bisa lihat dari bagaimana Jurgen Klopp menaikkan mental. Betul. Tapi menurut gua Liverpool bakal, yang tadi gua bilang di segmen pertama, menurut gua udah nggak ada beban lah Liverpool. Mereka udah dipastikan juara. Ya kalau dari gue sih udah pastikan juara 99% udah pasti juara. Jadi mereka udah nggak ada beban. Menurut gua Liverpool udah nggak akan tersandung lagi lah lawan Bournemouth. Terus ada juga yang udah kita pilihin atau pertandingan Chelsea lawan Everton. Ini sayang sih sebenarnya Ancelotti nggak bisa dampingin Everton karena kartu merah kan. Pas kemarin lawan MU kayak anjir, kayak ya udahlah. Nah, tapi ngomongin Ancelotti ya, semenjak Ancelotti masuk tuh bukan Everton secara keseluruhan lebih baik juga gitu. Ya. Gue secara spesifik sih pengen ngomong soal Calvert-Lewin sih. Oke. Jadi semenjak si Ancelotti masuk, gak ada pemain di Premier League yang nyetak gol lebih banyak daripada Calvert-Lewin. Setelah Ancelotti masuk gitu, nanganin Everton untuk pertama kalinya di Premier League, gak ada pemain Premier League lain yang nyetak gol lebih banyak daripada Calvert-Lewin. Wih, ini padahal masih muda ya. Betul. Jadi terus kalau lu bandingin juga sama
striker-striker Inggris lah gitu di liganya masing-masing. Hmm. Calvert-Lewin tuh total nyetak 13 gol. Dia bersaingnya tuh udah sama Vardy yang 17 gol, Ings 15 gol, Sancho sama Rashford 14 gol. Jadi menurut gue Calvert-Lewin pantas sih mungkin kalau dipanggil sama Southgate ke timnas Inggris. Untuk menggantikan posisi Rashford sama Harry Kane yang masih belum. Rashford masih cedera, Harry Kane. Iya, Harry Kane masih, jadi belum ada kepastian kan mereka bakal balik lagi kapan. Jadi ya sih menurut gua yang bisa jadi kita perhatian di pertandingan Chelsea lawan Everton selain yang tadi Ancelotti yang menurut gua ya sayang banget sih itu dia nggak bisa balik lagi ke Stamford Bridge gitu kan. Tapi Calvert-Lewinnya lagi bagus-bagusnya nih semenjak Bagus-bagusnya. dipegang si Ancelotti. Bahkan kalau misalnya gol yang terakhir Lawan MU. itu tidak nggak ada intervensi VAR, dia udah 14 gol berarti sama kayak Sancho sama kayak Rashford. Iya. Ini Ngomong-ngomong tuh soal itu, jadi ya, oke. offside Kita bahas dikit lah ya. Bahas sedikit lah karena gue ini sih offside nggak? Offset atau enggak gitu kan. Offset atau Ramai enggak. juga kan itu sebenarnya gue lihat di ini masih jadi perdebatan. Tapi kalau gue sih itu offside. Karena kalau gue lihat lagi di rule of the game-nya atau di peraturannya tuh nih gue bacain dikit ya. Peraturannya itu ada yang pertama terlibat dalam pemain dinyatakan offside apabila terlibat dalam permainan terlibat dalam permainan menyentuh bola atau menerima bola yang dioper atau menyentuh lawan. Itu yang pertama. Terus ada juga mengganggu lawan. Mengganggu lawan itu seperti apa kondisinya gitu. Yang pertama itu mencegah lawan untuk bisa memainkan bola atau terlibat dalam permainan dengan menghalangi jalur pandang lawan. Terus ada juga melakukan duel kepada lawan untuk meraih bola. Yang ketiga melakukan usaha untuk memainkan bola dan berdampak pada lawan. Dan ada juga yang terakhir melakukan pergerakan yang dinyatakan secara jelas mempengaruhi lawan untuk memainkan bola. Jadi ada bukan berbagai sih. Itu dari peraturannya rule of the game, pemain dinyatakan offside nih. Kalau lihat posisinya Sigurdsson, dia udah meskipun dia tidak menyentuh bola atau menerima bola, tapi Sigurdsson tuh masuk dia menghalangi jalur pandang lawan. Meskipun tadi itu kan bola terakhir itu kan kenanya si Maguire kan. Walaupun sebenarnya nggak masuk akal sih mengganggu pandangan karena Sigurdsson duduk coy. Dia jadi lu ngeliat kemana? Nah itu oke. Itu menurut gua masih tetap mengganggu pandangan, mengganggu gitu kan, mengganggu posisi lah gitu. Terus yang bikin Karena kita nggak tahu siapa tahu deh ya ngeliat ke ya, bawah. terus gitu. kakinya kan masih bisa itu kan. Terus si Sigurdsson tuh meskipun dia tidak menyentuh bola, tapi pergerakannya yang dia ngangkat kaki tuh itu berarti dia terlibat dalam permainan jalurnya bola. Nah itu jauh lebih Masuk akal. menurut Betul gue, gak? mengganggu pandangan. Nah, jadi selain permainan, tapi yang tadi gue bilang bahwa Sigurdsson itu mengangkat kakinya berarti dia terlibat dalam permainan. Posisinya kalau misalnya dia nggak ngangkat bola pasti out, bener nggak? Betul. Bukan out, pasti ya ketahan. Ya bisa ketahan gitu, nggak akan masuk gawang. Nah Ya ini juga, intinya mah pokoknya mah Sigurdsson udah nggak seharusnya ada di situ Ya. gitu. Lu tuh udah ngelanggar. gue dengar Roy Keane lucu sih, dia bilang, Roy Keane bilang seharusnya Sigurdsson tuh nggak ada di situ. Lo ngapain di situ? Padahal lo lagi nyerang dan lo ngapain ada di situ gitu. Lo bisa cepat bangun untuk kabur ke belakang lah, tapi ngapain lo cuma duduk ngeliatin bola, lo ngangkat kaki gitu. Roy Keane bilang kayak gitu. Nah ini juga di apa ya, setelah pertandingan, official pertandingan juga bilang bahwa Sigurdsson memang tidak menyentuh bola, tapi ia berada pada jalur pandang De Gea. Ditambah ia menggerakkan kaki untuk biarkan bola masuk ke gawang. Jadi ada apa yang tadi gue bilang? Intervention. Nah, Itu. Jadi pertanyaan gue kalau gitu itu udahlah. Pertanyaan adalah paling lawan Chelsea besok Calvert-Lewin bisa nggak nyetak gol ke-14-nya dia yang kemarin batal gitu. Menurut gue sih sangat mungkin ya. Karena Chelsea pertahanannya menurut gue lagi sangat concern ya. Lagi buruk banget di Premier League itu. Di kebobolan. Dia terakhir nerbobol itu 11 Januari. Berarti udah hampir 1 bulan ya? 2 bulan malah kan? Iya. Ya 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih. Jadi ya ada inklusi, tapi ini loh Van, Kepa nih semenjak dicadangkan beberapa kali pertandingan, tapi dia membersihkan diri waktu di FA kemarin. Betul. Dia Jadi ada mungkin aja Kepa balik ke
line up-nya sih ini. Kalau Dia- misalnya lu tanya kira-kira bakal golin ya mungkin aja bisa. Jadi lu bilang lini pertahanan si Liverpoolnya Liverpool. Gue masih kepikiran Liverpool aja. udah cukup kasihan. Dari kepada si Chelsea emang inkonsisten kan beberapa pertandingan terakhir. Ya, Kalau karena memang pas sama Caballero pun nggak begitu bagus banget kok. Dia cuma menang 1 kali 4 game dan nggak pernah dibobol. jadi ada celah ya. Ada celah buat Calvert-Lewin buat cetak gol gitu kan. Betul. Oke, itu tadi Chelsea lawan Everton. Selain tadi yang sayangnya Carlo Ancelotti nggak bisa hadir, terus ada Calvert-Lewin bisa dibahas juga tadi kita bahas. Nah, ngomong-ngomong nggak bisa hadir, menurut gua ada satu lagi orang yang nggak bisa hadir di pertandingan besok. Kena siapa? Maksudnya di midweek besok ya, menurut gua Eric Dier. Oh, Walaupun iya. sampai sekarang, sampai rekaman ini dibuat belum ada keputusan dari FA. Tapi dia di laga Tottenham lawan Norwich bikin keributan tuh di akhir pertandingan. Jadi bisa aja tuh disanksi tuh. Iya. Kebetulan Tottenham besok juga lawan Burnley. Ya. Terus Tottenham lagi krisis juga Nah, iya krisis juga. sama kayak Liverpool. Kayaknya krisisnya tidak cukup berimbang ya. Cukup berimbang. Tapi memang Tottenham 4 kali berturut-turut sekarang Ya. di seluruh kompetisi kalah. Di Champion waktu lawan Leipzig, Leipzig. terus Premier League lawan Chelsea, terus lawan Wolves, sama kemarin lawan Norwich. Meskipun FA. kalahnya dari babak adu penalti ya, tim Iya. Krul keren sih. Tetap aja lu gak menang gitu. Itu aja nggak menang. Ngomongin tim lu, gue selalu inget dulu pas yang 2014 Piala 14 Dunia. Costa Rica. Itu jadi rekor sendiri. Gue lihat videonya si tim Krul waktu lawan siapa? Costa Rica tuh 2 kali penyelamatan. Terus lawan Chelsea kemarin dia 1 kali penyelamat penalti. Lucunya Van, dia sebelum ada penalti dia banyak foto yang beredar bahwa tim Krul punya catatan siapa yang penendang. Oh iya, ada di Yang botolnya dia. di botol minumnya. Itu menurut gak anjir, di sampai segitunya kiper buat Itu biasanya tuh begituan kalau misalnya apalagi di event gede, botolnya udah pasti masuk museum tuh. FIFA museum. Kalau nggak salah ada FIFA museum nyimpen yang siapa aja ya catatan? Yang Sleman apa siapa yang adu penalti lawan Argentina kalau nggak salah di Piala Dunia 2006 tuh. Nggak tahu. Dia ada catatannya gitu ya. Catatan diselipin di celananya terus dimasukin FIFA museum. Itu ya gokil juga sih. Maksudnya sampai segitunya gitu seorang kiper gitu Oh kan. iya. Itu kan ya mungkin bisa ditiru oleh kiper-kiper lain. Tapi Baik. gua anehnya itu bisa dapat catatan itu dari mana ya? Gak ada tim pelatih lah ngeliat Ya segala enggak macam maksudnya dong. penendang ini loh, penendang lawan. Itu kan penendang lawan itu. Iya. Ya kan dia ngeliat kalau Setahu gua kita nggak bisa tahu. kan ada rekaman lu bisa ngambil dari mana gitu. Bukan, catatan si penendangnya. Ngerti nggak? Catatan Susunan. penendangnya, susunan penendang itu Kayaknya nggak sesuai susunan deh. susunan itu Pan. Enggak. Getson itu penendang keempat. Sesuai. Iya, Getson itu penendang keempat. Kayaknya nggak sesuai susunan. Gue nggak yakin. Itu terlalu mistis deh kalau sesuai susunan deh. Gimana? Ya udahlah, kayak tim Krul ya beralih. Balik lagi lah ke Tottenham. Tottenham. Tadi dia lagi kalah kan 4 pertandingan terakhir. Ini ya jadi apa ya pertanyaan juga nih Mourinho yang didatangkan untuk mengubah Tottenham sebenarnya gitu kan. Tapi malah menghasilkan hasil yang negatif menurut gua. Terus kalau lihat dari Burnley-nya juga ini nggak kalah nih Burnley di 6 pertandingan terakhir. Jadi bisa jadi apa ya jadi mungkin batu sandungan lagi sih menurut gua. Oh, sangat mungkin menurut gua. Buat Son belum Tottenham. balik, Kane belum balik. Bisa aja Tottenham kalah lagi. Dan cetak gol kemarin cuma 1 gol doang kan Tottenham masih jadi kendala ya lini serangnya si Spurs. Dan gue pribadi juga lebih berharap Burnley yang menang sih. Kenapa? Karena jadi persaingan di yang zona 4 besar 5 besar itu bakal makin panas. Kenapa tuh? Karena kalau Burnley menang, dia nyalip Tottenham yang sekarang ada di posisi 7 dengan 40 poin. Burnley kan peringkat 9 ya? 9 Ini 9 38 poin. si Tottenhamnya peringkat 7. 7 40 poin. Oh jadi kalau misalnya Burnley menang itu dia naik ya. Menarik juga nih Sengaja bakal makin panas lah di sektor di tengah itu tuh. sektor tengah untuk ya orang mau berburu gelar nih berburu Liga Ya udah Champion. nggak apa-apa, orang udah punya Liverpool mau diapain. Tapi kalau misalnya untuk tiket Liga Champion, menariknya gue bahas sedikit Arsenal nih Van ya. Arsenal tuh bakal ketemu West Ham. Ini Arteta 2 pertandingan terakhir dia menang, bisa meraih kemenangan. Itu jadi catatan sendiri buat Arteta, 2 kali kemenangan berturut-turut, pertama kali yang ia raih di Premier League. Mungkin menurut gue lawan West Ham ini yang lagi berjuang di zona degradasi sih. Walaupun minggu kemarin dia menang lawan si Bournemouth 3-1. Menurut gue sih Arsenal bakal menang juga sih lawan
di pekan itu lawan West Ham. Menurut gua bakal menang sih. Dan itu bakal rame lagi. Bakal selisih poin untuk Liga Champions masih makin dikit lagi nih. Gue sih sejujurnya udah nggak peduli sama Arsenal. kayak udah lah, dia nggak mungkin masuk zona Liga Champions, Liga Eropa kalau misalnya turun ke 6 sih mungkin masih mungkin ya. Tapi kalau Liga Champions gue udah jauh lah. Tapi tetap ya Arsenal tetap masih punya peluang Ya, lah. secara poin iya, tapi gue nggak yakin. Ini karena Arsenal tuh kayak kalau ada pelajaran yang lo ambil selama 1 dekade terakhir dari Arsenal tuh, lu kasih harapan ujung-ujungnya udah PHP. iya gitu. Lu ada bukti ya yang sahih lah. Nah tapi dibanding Arsenal gue lebih pengen sih lebih Tertarik. ke Leicester. Oh ya, oke. Leicester lawan Aston Villa ya. Betul. 4 kali nggak menang, 2 kali kalah beruntun. Itu yang kemarin yang di episode pertama kita bilang, Van. Sebenarnya Leicester tuh bisa dapat poin maksimal di 3 game week nih. Karena lawan Norwich, lawan Aston Villa, minggu depan lawan West Ham. Itu Tapi di yang pertama udah gagal. ya, yang kita gue bilang, yang kemarin episode kita bilang, di atas kertas mereka bisa menang, tapi ya kenyataannya bisa kalah. Ada apa dengan Leicester Tuh, nih dengerin sebenarnya? Liverpool di atas kertas bisa menang. Kenapa nih, Van? Menurut lu kenapa nih Leicester bisa gagal? Aduh kalau yang pasti sih Vardy puasa gol tuh udah ngaruh banget lah. Gitu. Jadi Kalau lu lihat di sebenarnya shoots per gamenya gitu masih sama lah rata-rata 1,4. Penguasaan bola juga masih sama 56% gitu per game ya. Maksudnya ini antara 2019 dan setelah tahun baru. Oke. Yang membedakan adalah conversion rate-nya. Jadi seberapa banyak sih peluang yang berubah menjadi gol gitu. Ya. Kalau dulu 2019 15,4%, tapi sekarang turun ke 9,9%. Turunnya gede banget. Nah, jadi penyelesaian akhirnya itu loh yang menurut gue menjadi masalah. Ketika Vardy turun, satu tim ikut turun. Tapi satu lagi yang menurut gue patut di mention adalah Wilfred Ndidi. Menurut gue Dia posisinya gelandang tengah ya? Juga cedera kan beberapa pertandingan terakhir, dan itu menurut gue sangat krusial di permainan Leicester secara keseluruhan. Karena satu-satunya kemenangan Leicester di 7 laga terakhir tuh lawan West Ham 4-1 itu ya Didi jadi starter, sisanya dia nggak jadi starter. Ya karena cedera. Karena cedera. Itu dia. Jadi benar-benar ada beberapa faktor ya, salah satunya hilangnya si Wilfred Ndidi di lini tengah, karena Ndidi didatangkan Leicester itu untuk menggantikan perannya Kante. Betul. Nah, yang kita tahu ketika Leicester dapat gelar juara itu poin pemain pentingnya itu Kante. Dan sekarang ada Ndidi yang menggantikan perannya Kante, ternyata cedera ya. Hasilnya seperti ini gitu. Bahkan ya udahlah, ini bakal jadi apa ya? Tanda tanya juga buat Leicester bakal dapat Liga Champions kan nih musim depan gitu kan. Maksudnya posisi Liga Champions. Gue sih masih yakin lah dia masih bisa di Liga Champions karena unggul poinnya tuh udah keburu jauh sama tim lain kemarin gitu. Iya, betul. Cuman ya kalau ngelihat Leicester jadi selevel sama Chelsea sama MU tuh agak aneh aja gitu kan. Kayak dulu tuh dia jauh loh, pas yang aja 2019 kayak dia jauh sendiri. Bahkan kan orang ngomong bukan City yang tanding sama Liverpool gitu, dia sama Liverpool. Tapi tuh sekarang lu jadi setara sama Chelsea sama MU anjir. Tapi ya itu tadi ya, kan ada beberapa hal yang udah kita bahas juga di episode pertama. Selainnya hilangnya si Vardy gitu kan. Tadi kita bahas juga Didi juga faktornya, dan hampir sama sih menurut gue, Van. Pemain-pemain yang di belakangnya, di bawah-bawahnya tuh masih belum bisa mengganti mengcover perannya si Vardy gitu kan. Tapi kita lihat nantilah pertandingan lawan Aston Villa, ya di atas kertas ya harusnya bisa menang gitu. Apalagi kemarin Aston Villa kalah di Carabao Cup kan. Kalah di Carabao Cup lawan City. Betul. Dan City akhir pekan ini akan bertemu dengan Manchester United. Derby Manchester keempat di musim ini loh. Gila. Ini ya City kan juara Carabao juga ngalahin MU nyingkirin MU di semifinal. Jadi menurut jarang nih satu musim ketemu 4 kali. Biasanya cuman ketemu di Premier League, kalau nggak FA doang gitu. Coba sekarang bisa sampai 4 kali ketemu. Menarik juga, tapi kita cobain selamat dulu lah buat City ya. Betul. Akhirnya dapat trofi pertama. Walaupun Piala Mickey Mouse, tapi 3 kali berturut-turut dan jadi trofi ke berapa? 9 atau berapa tuh? Ke-7 ya? Oh ya sorry, trofi ke-7 sepanjang sejarah klub. Selisih 1 sama Liverpool. Jadi yang
paling sering juarain Carabao tuh Liverpool 8 kali. City. Sama Aston Villa kan, Aston Villa 6 sorry kalau nggak salah. Jadi ya selamat Nah, yang dulu buat- menarik adalah kalau misalnya Liverpool City tahun depan juara lagi Carabao Cup 4 kali berturut, dia nyamain tuh 2 rekor Liverpool sebagai tim yang bisa juara beruntun paling banyak 4 kali, sama tadi jumlah trofi secara keseluruhan. Tapi itu masih tahun depan. Minggu besok dulu aja diomongin lawan MU. Lawan MU. Oke, MU ini lagi kalau lihat dari MU, gue ngambil satu nih Van, kedatangan Bruno Fernandes yang kita bahas di episode pertama itu bikin MU belum kalah semenjak ada Bruno main. Itu hal yang positif menurut gue. Sebelum melawan, sebenarnya MU lawan City musim ini tuh nggak buruk-buruk amat. Menurut gue bagus. Dia bisa menang di Etihad, dia kan bisa. Kalau soal Brunonya sih menurut gue bukan lebih ke hasil akhir ya, hasil akhir memang penting lah gitu. Tapi perannya, Permainannya MU loh. oke. Kalau lihat mainan MU, ada Bruno tuh jadi lebih kreatif gitu. Beda lah, beda. kalau lo mau Jadi dampaknya menurut gue di situ gitu. Dan sebenarnya lawan Everton tuh menarik sih. Jadi kebobolan gol cepat, blunder kiper lu sendiri. Tapi MU kayak nggak langsung jatuh tuh. Kalau musim lalu menurut gue langsung kebantai. waktu lever Lawan kemarin Everton bisa keulang yang tahun lalu 3-0 ya. 4-0. Jadi ya sih benar-benar kelihatan sih perannya. Kalau misalnya kalian pengen tahu perannya apa yang udah kita bahas, lo bisa ini ya dengerin di episode pertama kita. Betul. Gimana perannya Bruno Fernandes di MU. Menurutnya juga Tapi menurut gue ya kalau untuk pertandingan besok ya, khusus pertandingan besok MU boleh lah nggak kalah disuruh kompetisi gitu 6 game. Tapi City juga menang berturut-turut di seluruh kompetisi 5 kali. Lawannya bukan klub Brugge ya, Madrid. Lawannya Real Madrid. Real Madrid ya, betul. Iya. 2-1 loh tuh yang menarik sih tuh City lawan Madrid. Strateginya pakai pakai Guardiola lawan Madrid tuh. Jadi bisa jadi sinyal merah nih. Bukan sinyal merah, lampu merah nih. Peringatan. Ya kalau buat MU ya, menurut gue dua-duanya lagi on form di berapa pekan terakhir lah. Jadi nggak ada satu yang wah ini lagi suram banget gitu, nggak ada. Itu yang membuat pertandingan besok nggak boleh dilewatin gitu. Tapi ya Guardiola juga punya catatan bagus nih Van ketika main ke Old Trafford. Ya apalagi itu menurut gue itu poin yang penting. Setahu gue mereka Old Trafford setahu gue Guardiola menang 4 kali. Dari 5 Iya, menang 4 kali dalam 5 lawan terakhir. menang 4 kali dan Totalnya total menang 4 kali gitu. Berarti 5 kali pertandingan ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi 3 lawatan terakhir berturut-turut Old Trafford dia menang. Terutama salah satunya Carabao Cup itu. Oh iya, yang ketika Kevin De Bruyne jadi pakai 4 false 9 apa 3 false 9 itu. Kevin De Bruyne, Bernardo sama David Silva. Nggak ada striker kan itu kan? Lagi nggak ada striker. Ada Aguero. Oh iya ada Aguero. Tapi Aguero nggak dimainin, justru mereka pakai itu. Iya. Dan itu yang di lawan Madrid begitu juga. Wah. Waktu lawan Madrid Bernardo yang jadi striker kan. Gitu kan. Dan ini ya besok menarik banget tuh. Apakah Guardiola berani pakai strategi yang sama? Menurut gua enggak sih. Pakai false 9 kayak gitu lagi. Iya sih bisa jadi. Ya, Solskjaer harus bisa membuktikan dong kalau dengan strategi yang sama dengan masa iya kalah gue masih bisa menang gitu walaupun nemunya false 9. Karena dia pas menang di Etihad, Etihad yang Carabao maksudnya ya. Itu City pakai Aguero. Jadi pokoknya pakai forward ya, gue lupa Aguero pas Jesus, tapi pakai pemain nomor 9 beneran, bukan false 9. Oke. Tapi kasihan juga MU Van. Kenapa kasihan ini? Karena Jumat dini hari. Karena tim jelek. Bukan, Jumat dini hari ini mereka harus lawan Derby County dulu di Piala FA. Iya. Jadi waktu istirahatnya lebih sedikit daripada Liverpool City. udah main ya. City. Liverpool juga udah main. Gue nggak salah. Bener dong, Liverpool udah main, gimana sih? Mudah-mudahan Liverpool kalah dibahas. Liverpool udah main. Iya, Kan oke. itu. Kan ini lawan MU bukan lawan. Siapa tahu gue mau ngomong Liverpool udah main, City udah main, Chelsea udah main, yang Siap. belum main tinggal MU. Oke. Buru-buru dipotong sensi aja jadi orang. Oke, siap. Jadi City baru mainnya kemarin kan. Jadi MU istirahatnya lebih sedikit, tapi itu bukan jadi alasan lah menurut gua. Tidak bisa Jadikan alasan gitu kan, karena ya nama kompetisi biasalah 2 sampai 3 pertandingan sih. Oke. Nah, sambil menunggu hasilnya MU nanti gimana lawan Derby, berarti kalau misalnya Derby menang itu nggak valid yang
Gimana? Oh, kecuali Bruno nggak main. Enggak ya benar. Oh ya, Kalau derby menang berarti itu kekalahan pertama semenjak ada Bruno. Tapi Walaupun Bruno main atau enggak ya. Iya. Terlepas dari Bruno main atau enggak. Tapi ya Bruno harus main, jadi kita bisa bandingin dengan data yang tadi kita. Bruno feeling gue bakal dicadangin sih. Bisa jadi sih. Saya lawannya juga derby yang ya maksudnya di Tapi lu jangan meremehkan derby lo. Yang ya kalah maksudnya. Lu musim kemarin kan tapi seenggaknya di championship. Jadi mungkin adalah rotasi. Lu dari nggak ingat si ada Solskjaer. legend MU di situ. Wayne Rooney. Diacak-acak nih MU nih. Ya. Terus ngomong Rooney tuh kalau di derby Manchester. Rooney dan derby MU ya. Derby Manchester. Dia Udah cetak. paling banyak 12 gol. No, oke. 12 atau 11? 12. 11 gol, Rooney 11 gol. Ya kan? Rooney 12. Rooney 11. 11 gol, Rooney 11 gol. 12. 12, iya. Nah, Terus di bawahnya ada ada si Joe Hayes dan Francis Lee 11 11 gol. gol. 10 Sama. gol, 10 gol. Oh, 10 10 gol. Jadi Rooney 11, dua orang itu 10 dan Aguero 9. golin, menurut gua bakal golin sih kalau dimainin lawan MU nih. Udah itu selalu jadi mimpi buruk, coy. Mungkin hat-trick Gua- kali. Jadi gua kapten lah. Hat-trick langsung lapoin Rooney loh. Bakal golin sih menurut gua lawan ini. Jadi menurut gua nanti pertandingan MU lawan City nggak akan minim gol sih. Lu gimana? Ya menurut gue juga gak paham dulu. Apalagi wasitnya Mike Dean. Woi. Wasit idola. Wasit idola ya. Wasit idola. Kenapa bisa bilang wasit idola? Karena beberapa Mike Dean kali sering berpihak pada MU. Maaf City. Enggak. Karena enggak lah anjir. ya, tapi sering kan. Maksudnya Iya, kayak beberapa. pokoknya tuh banyak lah wasit yang diasosiasikan sama MU. Lo enggak boleh beranggapan seperti itu. Bener gak ya? Lu- Manchester United tuh berjaya ya. Lu enggak bisa beranggapan seperti itu. Yang pasti adalah Mike Dean ini sepanjang karirnya dia paling banyak ngasih penalti itu ke dua tim. City sama MU. Dua-duanya 16 kali. Itu sepanjang karir dia paling banyak. Intinya menarik nih. Bakal siapa yang dikasih penalti? Iya betul. Pertanyaan MU lawan City ini kira-kira siapa yang bakal dikasih Ya penalti karena sama main di Old Mike Dean? Trafford MU lah. Ya nggak mungkin juga, bisa juga City. Ya pokoknya yang penting yang gue bilang bahwa pertandingan ini nggak akan minim gol. Betul. Mungkin kalaupun seri 2 sama sih. Ya over lah. Ya over lah. Oke, jadi tidak akan membosankan. Pertandingan ini sangat layak untuk disaksikan. Kan melalui Mola Premium. Ya aplikasi Mola TV tapi yang premium. Betul. Murah banget, cuma 25.000 Sebulan. 1 bulan. Kalau sampai akhir musim 50.000. Seharga kalau lu nonton ya lebih, lu nonton cuma sekali tapi lu nonton bioskop cuma dapat sekali 1 tiket. Kalau nonton Liga Inggris bisa sampai akhir musim, murah 50.000. Itu pertandingannya hari Minggu jam 9 malam. Ya. Jam setengah 12 malam. Jadi langsung aja lo download aplikasi Mola TV. Terus biar habis itu registrasi. Kalau lo download dan registrasi, lo bisa nyaksikan pertandingan-pertandingan lain yang gratis. Masih ada yang gratis. Masih banyak pertandingan gratis Masih ya. ada yang gratis. Kalau nggak salah hari Sabtu tuh ada Minggu itu ada 6 kalau nggak salah 6 pertandingan gratis, lo bisa saksikan di aplikasi Mola TV. Tapi untuk menyaksikan pertandingan, kalau lo bisa pengen menyaksikan pertandingan secara gratis, bukan gratis sih, semua pertandingan Liga Premier Inggris di HP lo bisa nonton dimanapun, lo tinggal langganan aja. Betul. Semua match kebuka. Semua match kebuka. Jangan lupa juga follow media sosial Super Soccer. Itu ada di Instagram di @mysupersoccer, ada Facebook username-nya Super Soccer, terus ada Twitter juga @mysupersoccer, my_supersoccer. Di YouTube juga lo bisa subscribe, lo bisa lihat gol-gol terbaik setiap pekannya, penyelamatan terbaik setiap pekannya. Terus jangan lupa juga info update Liga Inggris bisa lo lihat di sosial media Mola TV. Betul. Tuh ya. Oke. Cukup ya, Pan? Cukup. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, kita lihat siapa yang kita katain. Oh, siapa? Kita lihat siapa yang kita katain. Oh, dikatain. Itu. Liverpool lagi. Insya Allah.